Selagi dikritik, Gakpo tetap cuek saja. Cody Gakpo tahu performanya di Liverpool belakangan ini lagi disorot, tapi Gakpo tak memperdulikan itu dan fokus memperbaikinya. Gakpo memang jadi salah satu penyerang Liverpool yang sudah mencetak 2 digit gol musim ini. Pemain asal Belanda itu membuat 13 gol dan 5 assist di seluruh ajang, 5 diantaranya di Premier League. Tapi perubahan posisi yang kerap dialami Gakpo, kadang main sebagai salah satu trio penyerang, kadang bermain di gelandang serang, membuat penampilannya tidak konsisten. Kritik pun deras mengalir kepada Gakpo, bahkan beberapa fans Liverpool yang melakukan perundungan di media sosial meminta klub segera menjual mantan pemain PSV Eindhoven itu. Pasalnya sejak 18 bulan yang lalu bergabung, Gakpo belum bisa tampil segaran di PSV. Hal ini tak luput dari perhatian Gakpo meski dia enggan memusingkannya. Sebab fokusnya saat ini memperbaiki kekurangan yang ada dan tampil bagus setiap dimainkan. Saya pribadi sih tidak memusingkannya soal performa. Saya paham situasinya yang sudah ada dan yang bakal ada, ekspektasi. Saya selalu melihat apa yang bisa diperbaiki agar lebih baik dan bagaimana bisa mengembangkan diri. Sampai sekarang seperti itu kok, ujar Gakpo seperti dikutip Liverpool Echo. Ada beberapa hal yang sudah berjalan baik dan ada juga yang tidak, jadi saya harus terus mengembangkan apa yang perlu dikembangkan dan saya serius betul di situ. Saya tidak peduli apakah proses transisi sukses atau tidak. Pengejaran treble Liverpool, beberapa hal yang harus diperbaiki The Reds. Liverpool ingin meraih treble pada 2023-2024. Satu trofi sudah ada di dalam tas dan inilah yang harus mereka dapatkan dengan benar untuk mengamankan 2 lainnya. Liverpool melihat impian 4 kali lipat mereka berakhir di pertandingan terakhir mereka saat Manchester United menyingkirkan mereka dari Piala FA, tapi masih ada impian treble. The Reds tentu saja sudah mendapat 1 trofi karena menjuarai Piala Carabao bulan lalu. Itu mengamankan trofi di musim terakhir Jurgen Klopp yang tentunya menjadi gol setelah dia mengumumkan akan mengundurkan diri akhir tahun ini. Namun masih ada 2 trofi yang diperebutkan untuk Liverpool, Liga Premier dan Liga Europa UEFA siap diperebutkan dan Klopp menginginkan keduanya. Ini akan menjadi perpisahan terbaik bagi Klopp serta mengamankan salah satu musim terbaik dalam sejarah klub. Inilah yang harus dilakukan Liverpool untuk mengamankan treble itu. Ini sangat jelas dan tidak sepenuhnya berada di tangan Liverpool, meski begitu itu adalah kunci meraih treble. The Reds entah bagaimana telah berjuang melawan semua cedera musim ini untuk tetap kompetitif. Sungguh luar biasa bahwa mereka mampu mempertahankan gelar meski separuh dari starting 11 absen pada tahun 2024. Namun jika mereka ingin terus berjuang dengan baik di 2 front selama 2 bulan ke depan, mereka harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Mereka tidak hanya kekurangan kualitas secara keseluruhan untuk memenangkan trofi tanpa semua bintangnya, namun skuad mereka juga akan terlalu kurus untuk bersaing. Kekalahan di Old Trafford merupakan pukulan telak bagi musim ini. Liverpool tidak hanya kalah dari rivalnya dan tidak hanya kalah dari posisi kuat, tetapi juga tersingkir dari sebuah kompetisi untuk pertama kali. Skotlandia mengabaikan permintaan Jurgen Klopp, kini Andy Robertson kembali karena cedera. Liverpool melihat total 25 pemain dipanggil untuk jeda internasional mereka bulan ini, dengan 17 pemain kunci Jurgen Klopp berasal dari skuad tim utama. Mayoritas negara mengambil bagian dalam 2 pertandingan persahabatan daripada pertandingan kualifikasi biasa yang terjadi pada saat jadwal yang tidak menguntungkan bagi klub-klub di seluruh Eropa. Dalam wawancara pasca pertandingan setelah kekalahan Piala FA menanyakan tentang jeda internasional para pemain, Klopp berkata, "Saya tidak begitu yakin kapan mereka memainkan pertandingan pertama. Saya pikir mungkin hari Kamis atau Jumat, kira-kira seperti itu. Jadi sampai saat itu semuanya akan baik-baik saja. Saya pikir sebagian besar dari mereka memiliki pertandingan persahabatan. Wataru menurut saya memiliki kualifikasi. Bisakah saya membuat keputusan ini untuk para manajer? Kebanyakan dari mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama dan saya tidak memiliki kontak." Kapten Skotlandia itu mendapat waktu bermain 90 menit saat kalah 4-0 dari Belanda pada hari Jumat sebelum keluar lapangan karena cedera pergelangan kaki setelah 37 menit saat kalah 1-0 dari Irlandia Utara pada hari Selasa. Liverpool tertarik mendatangkan Georgia Sudakov. Liverpool mengikuti perkembangan Georgi Sudakov, pengintai The Reds setelah memantau perkembangannya selama setahun terakhir, dan mereka sangat terkesan dengan apa yang telah mereka lihat. Shakhtar Donetsk menolak tawaran 34 juta pound sterling dari Napoli di jendela transfer Januari. Arsenal dan Juventus juga berlomba untuk mengontraknya. Georgi Sudakov akan menjadi rekrutan hebat untuk Liverpool. Liverpool menghabiskan banyak uang musim panas lalu untuk mendatangkan 4 gelandang baru. Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Wataru Endo, dan Dominic Szoboszlai bergabung dengan klub dan semuanya tampil mengesankan di musim pertama mereka.
Selain itu, The Reds memiliki pemain lokal dalam diri Curtis Jones yang telah menjadi pemain kunci di bawah asuhan klub. Liverpool juga menghasilkan talenta-talenta berkualitas tinggi dari akademi mereka, dan pemain seperti Stephen Bajcetic dan Bobby Clark bisa bermain secara reguler musim depan. Masih harus dilihat apakah Liverpool masih bersedia merekrut gelandang muda lain yang bisa berharga sekitar 85 juta pound sterling atau 100 juta euro. Fabrizio Romano memuji pemain muda itu sebagai talenta yang sangat istimewa dan tampaknya dia bisa menjadi salah satu target utama Liverpool musim panas mendatang. The Reds kemungkinan besar akan mengerjakan rencana transfer mereka hanya setelah manajer baru ditunjuk, tetapi dengan Edwards sebagai pelatih, Anda dapat mengharapkan klub untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah.